Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai proyek Bahasa Indonesia kelas B20, yaitu proyek analisis kesalahan berbahasa Indonesia oleh kelompok 4. Kami beranggotakan yang pertama ada Enggano Sekondina Nafilarum, lalu yang kedua Dian Andani Karim, Yudhistira Maharini Jakti, Bisatulais, Nasyiwa Yosi Al-Zahra, Desinta Risna Bella, Syafani Naila Safitri, dan Brian Ananda Saputra Hulu. Pembahasan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara memiliki peran penting dalam komunikasi, pendidikan, dan perkembangan budaya. Salah satu aspek utama dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah pemahaman terhadap ejaan, kalimat efektif, dan penyusunan paragraf. Ketiga komponen ini menjadi dasar dalam membangun kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Rumusan masalah. Sebutkan kesalahan ejaan dalam berbahasa Indonesia dalam media elektronik dan media cetak. Lalu, sebutkan kesalahan kalimat dalam berbahasa Indonesia dalam media elektronik dan media cetak. Yang terakhir, sebutkan kesalahan paragraf dalam berbahasa Indonesia dalam media elektronik dan media cetak. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk memahami kesalahan ejaan dalam berbahasa Indonesia dalam media elektronik dan media cetak. Yang kedua, untuk memahami kesalahan kalimat dalam berbahasa Indonesia dalam media elektronik dan media cetak. Yang terakhir, untuk mengetahui kesalahan dari paragraf dalam berbahasa Indonesia dalam media elektronik dan media cetak. Selanjutnya, analisis ejaan. Dari data yang kami peroleh, dapat disimpulkan bahwa 80% data ejaan yang salah terdapat pada koran, dan 20% data ejaan yang salah terdapat pada media elektronik ataupun televisi. Dari 20 data kalimat efektif, 16 diantaranya adalah kesalahan yang sama, yaitu penulisan kata yang salah menurut PUEBI. Hasil penelitian. Pokok bahasan: apotik wajib melayani resep dokter gigi, dan dokter hewan. Pelayanan resep sepenuhnya atas tanggung jawab apoteker pengelola apotik. Jenis data ini merupakan data ejaan. Data kesalahannya itu ejaan kata apotik seharusnya diganti menjadi apotek. Analisis pembenaran. Apotek wajib melayani resep dokter gigi, dan dokter hewan. Pelayanan resep sepenuhnya atas tanggung jawab apoteker pengelola apotek. Sumbernya didapat dari Koran Republika, dirilis pada Jumat 21 Oktober 2021. Selanjutnya, pokok bahasanya itu mungkin untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang khawatir lahan pertanian di sepanjang sisi selatannya semakin kering. Ini termasuk jenis data ejaan. Data kesalahannya, penulisan kata masyarakat tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku, maka harus dibenarkan, yaitu masyarakat. Dan penulisan arah selatannya tidak perlu kapital, kecuali menunjukkan nama daerah. Analisis pembenaran. Mungkin untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang khawatir lahan pertanian di sepanjang sisi selatannya semakin kering. Sumbernya dari Koran Republika, dirilis pada Rabu 1 November 2023. Selanjutnya, pokok bahasan. Dr. Andes Suharyanto, MSI, menjelaskan untuk pembinaan seorang atlet memang banyak faktor yang mempengaruhinya, mulai dari aspek fisik, kesehatan, gizi, vitamin, obat, doping, porsi latihan. Ini merupakan jenis data ejaan. Data kesalahannya, penulisan kata mempengaruhinya tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Jadi, analisis pembenarannya yaitu Dr. Andes Suryahanto, MSI, menjelaskan, untuk pembinaan seorang atlet memang banyak faktor yang memengaruhinya, mulai dari aspek fisik, kesehatan, gizi, vitamin, obat, doping, porsi latihan. Sumbernya dari Koran Republika, dirilis pada Rabu 1 November 2023. Lalu selanjutnya, analisis kalimat efektif. Dari data yang kami dapatkan, sebanyak 65% data kalimat efektif yang salah terdapat pada koran, dan 35% data kalimat efektif yang salah terdapat pada media elektronik atau televisi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari 20 data kalimat efektif, 13 diantaranya adalah kesalahan yang sama, yaitu pengulangan kata.
Hasil penelitian pokok bahasan. Saat itu ketika korban sedang berada di dalam rumah, namun tiba-tiba tanah setinggi 5 meter yang berada di belakang rumah korban tiba-tiba longsor. Ini merupakan jenis data kalimat efektif. Data kesalahannya itu karena ada pemborosan kata di kata saat dan ketika yang memiliki makna yang sama, dan kata tiba-tiba yang diulang 2 kali. Analisis pembenarannya, saat itu korban berada di dalam rumah. Tiba-tiba tanah setinggi 5 meter yang berada di belakang rumah mengalami longsor. Sumbernya dari kabar petang TVRI, diliput pada Selasa 3 Desember 2024. Selanjutnya, Wali Kota Pontianak Sutarmiji mengingatkan seluruh RT/RW untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan, terutama terkait persoalan aliran. Ini merupakan jenis data kalimat efektif. Data kesalahannya itu kesalahan dalam penggunaan kalimat yang membuat makna menjadi kurang jelas, seperti frasa senantiasa meningkatkan kewaspadaan yang seharusnya lebih spesifik. Analisis pembenarannya, Wali Kota Pontianak Sutarmiji mengingatkan seluruh RT/RW untuk selalu waspada terhadap potensi masalah aliran. Sumbernya dari TVRI, Kamis 21 November 2024. Lalu selanjutnya hasil penelitian pokok bahasan. Bukit yang longsor ini berlokasi di Desa Sindang Panok, Kecamatan Rajagaluh di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ada sebuah mobil yang melintas ini tertimpa longsoran rumpun bambu. Untungnya pengendara mobil tersebut berhasil selamat. Ini merupakan jenis data kalimat efektif. Data kesalahannya yaitu dalam laporan berita tersebut, kata ini membuat kalimat menjadi bertele-tele dan kata rumpun diganti dengan kata sejumlah sehingga kata menjadi lebih dipahami. Analisis pembenarannya yaitu, bukit yang longsor ini berlokasi di Desa Sindang Panok, Kecamatan Rajagaluh, di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ada semua mobil yang melintas dan tertimpa longsoran sejumlah bambu. Untungnya pengendara mobil tersebut berhasil selamat. Sumbernya dari berita Kabar Indonesia Pagi, tanggal 5 bulan 12 tahun 2024. Selanjutnya ada analisis paragraf. Dari data yang kami dapat, terdapat 98 data yang salah terdapat pada koran dan 2% data yang salah terdapat pada media elektronik atau televisi. Dapat disimpulkan dari 10 data kalimat efektif, 4 diantaranya adalah kesalahan yang sama, yaitu tidak ada kalimat pendukung dan kalimat penjelas. Yang pertama, pokok bahasan. Diketahui, Yusa nekat membunuh satu keluarga karena tersinggung tidak dipinjamkan uang 16 juta rupiah. Aksinya ini dilakukan di rumah korban di Dusun Gondang Legi, Desa Pandantoyok, Kecamatan Ngancar, Kediri. Setelah tidak mendapatkan uang pinjaman dari kakaknya itu, Yusa kembali datang rumah korban pada Rabu 6 Desember 2024 dini hari. Dia menunggu Kristina kelar menuju dapur lalu menghabisi nyawa kakaknya menggunakan palu. Mendengar teriakan istrinya, Agus, suami korban, keluar namun nahas juga menjadi korban penganiayaan. Data kesalahannya yaitu pada kata aksinya, seharusnya kata yang benar adalah aksi ini, sehingga sesuai dengan PWB dan tidak ada ide pengontrol. Sumbernya dari Indonesia Petang, Desember 2024, TVRI. Selanjutnya, pemerintah melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya penularan gelombang ketiga COVID-19 pasca libur dan tahun baru. Di antaranya dengan memangkas cuti bersama pada 24 Desember 2021. Selain itu, terdapat larangan untuk mengambil cuti dengan memanfaatkan momentum Hari Libur Nasional bagi aparatur sipil negara (ASN). Data kesalahannya yaitu paragraf hanya memiliki 2 kalimat, lalu ide pengontrol tidak pasti, hanya dituliskan langkah-langkah. Yang ketiga, ada kalimat pendukung tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut. Sumbernya dari koran Republika 3 Oktober 2024. Selanjutnya, sedangkan proyek tersebut berasal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Langkat. Hanya saja ia tidak mengetahui nilai proyek tersebut.
Awalnya petugas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman datang dan menjelaskan proyek tersebut. Ini merupakan jenis data paragraf. Data kesalahannya itu paragrafnya hanya terdiri dari 2 kalimat. Tidak memenuhi syarat. Lalu kalimat penjelas dari kalimat pendukung tidak ada. Sumbernya dari Koran Republika 3 Oktober 2024. Berikut hasil scan dan transkrip data yang kami dapat. Kesimpulan, hasil analisis ejaan, kalimat efektif, dan paragraf yang kami dapatkan adalah 20 data ejaan, 20 kalimat efektif, dan 10 paragraf, sehingga totalnya adalah 50 data. Pertama, kesalahan pada ejaan 16 diantaranya adalah kesalahan penulisan kata yang tidak sesuai dengan KBBI. Kedua, kesalahan pada kalimat efektif 13 diantaranya adalah pengulangan kata, sehingga menyebabkan pemborosan dan kalimat tidak menjadi efektif. Ketiga, kesalahan pada paragraf adalah tidak adanya kalimat pendukung dikarenakan paragraf hanya terdiri dari 2 kalimat sehingga tidak memenuhi syarat paragraf. Pemahaman terhadap ejaan, kalimat efektif, dan penyusunan paragraf adalah kunci dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penguasaan ketiga aspek ini penting untuk mendukung kemampuan akademik dan komunikasi. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.